Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Manado yang berada di rumah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada episode kali ini, kita senantiasa tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, apalagi melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Capek, lapar, ngantuk, dan banyak lagi yang membuat kita mungkin kurang tidur. Mari kita berhitung, kita semalam itu setelah sholat isya, sholat tarawih, bahkan sampai pada kita membaca Quran pada malam hari, dan kemudian kita akan sahur. Mungkin tidur kita tidak seperti tidur sebelum bulan Ramadan. Mungkin kita tidur 3 jam, 4 jam, kemudian kita sahur, kemudian tidur dikit lagi, atau mungkin kita tidak tidur lagi selama kurang lebih hari, sebulan penuh, capek, ngantuk, bahkan wajah kita kelihatan semakin hari semakin bercahaya. Wajah kita semakin hari kelihatan semakin kurus. Karena apa? Dengan puasa kita bisa mengontrol makan dan minum kita. Kita justru bisa, tubuh kita bisa menjadi sehat. Apalagi ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita melaksanakan sholat subuh. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama itu adalah barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat di bulan Ramadan. Apalagi zuhur, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, apalagi subuh. Yang orang kemudian bisa bertahan dengan ngantuknya karena kecapean seharian dan tidur cuma sedikit aja. Kita diperintahkan ketika kita berdiri untuk melaksanakan sholat subuh di bulan Ramadan, maka pahala kita akan mendapatkan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadhana imanan, barang siapa yang melaksanakan atau mendirikan sholat di bulan Ramadan dengan dasar imanan wahtisaban, berdasarkan iman, berdasarkan sebuah panggilan ketaatan dan kepasrahan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan ngantuk kita bisa menjaga sholat kita walaupun kita melaksanakan sholat subuh 2 rakaat ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka pahala yang akan kita dapat dan kita peroleh berlipat ganda di bulan Ramadan. Mungkin kalau kita melaksanakan sholat di bulan yang lain, kita pahalanya cuma dapat 1, bisa saja kita mendapatkan berlipat gandanya 10 kali lipat, kita mendapatkan keberkahan, pahala, dan doa-doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang sangat mustajab seperti bulan Ramadan. Imanan wahtisaban, kita juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang melaksanakan menunaikan puasa Ramadan dengan iman, barang siapa yang melaksanakan salat iqamah, man qama Ramadan, di bulan Ramadan dengan dasar iman, maka ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan tahun yang lalu. Dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, seperti berdusta, dosa kecil kita menyakiti orang lain, dan kemudian kita diampuni dosa-dosa kecil kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita,
Sehingga dia menyiapkan bagi muslim, bagi orang-orang yang beriman, tempat untuk bertobat. Di mana? Tempat untuk bertobat, untuk melakukan refleksi diri, untuk melakukan introspeksi diri, untuk melakukan apa? Untuk melakukan perbaikan diri. Awalnya bakhil, kurang bersedekah di bulan Ramadan, dia rajin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadinya sholat itu selalu terlambat, tadinya sholat itu sering terlewatkan, maka kita diatur disiplinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Kita melaksanakan sholat dengan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari siang hari, zuhur, asar, maghrib, isya, malam hari, dan kemudian di waktu fajar kita akan bertemu dengan sholat, dengan tujuannya apa? Allah menjaga dari model kemusyrikan yang terjadi pada diri kita, sadar ataupun tidak. Kenapa Allah menjaga dengan sholat? Mungkin dari sholat zuhur ke sholat asar, antara itu kita beraktivitas, kita bisa jadi syirik dan mendapatkan dosa. Maka Allah menjaga agar supaya meminta ampun kepada Allah di waktu asar dan memutlakan Allah dari perbuatan syirik kita tadi. Syirik yang dimaksud bisa saja kita agung-agungkan orang yang kita agungkan, padahal yang perlu diagungkan itu adalah Allah. Tidak boleh kita agungkan yang lain selain Allah. Tidak boleh kita besarkan orang lain selain membesarkan Allah. Maka kemungkinan secara tidak sadar kita menjadi musyrik atau berdosa di antara zuhur dan asar. Lepas zuhur kita akan berdosa misalnya, maka Allah menjemput dengan asar. Mana bentuk untuk memutlakan Allah? Dalam tasawuf awal, tasawuf akhir kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa maksudnya? Kita bersaksi lagi kepada Allah dalam sholat. Kita bersaksi juga kepada Muhammad dalam sholat. Agar supaya kita tidak terjerumus karena sebuah metodologi kemusyrikan yang dibuat dalam modern asas ini. Ini zaman modern musyriknya banyak. Dulu kalau musyriknya yaitu menyembah patung, menyembah berhala, menyembah api. Tapi musyrik sekarang ini dengan teknologi kita bisa menjadi musyrik. Kita mengagungkan teknologi, kita mengagungkan orang yang membuat iPhone, smartphone, itu tidak boleh. Yang kita agungkan itu adalah tidak boleh makhluk, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian Allah menjaga kita di saat antara zuhur dan asar. Pemirsa RRI Manado yang saya hormati, saya banggakan yang berada di rumah. Oleh sebab itu, tentu mari kita menjaga sholat kita, mendirikan sholat kita, melaksanakan sholat kita dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Insya Allah dalam sholat yang kita lakukan, apalagi sholat subuh, dalam sujud terakhir kita minta kepada Allah agar supaya kita bisa sukses dunia dan akhirat. Kesuksesan itu bisa kita sukses di dunia tapi kita tidak bisa sukses di akhirat. Bisa kita kaya di dunia tapi kita bisa miskin di akhirat. Atau sebaliknya, kalau kita miskin di dunia bisa saja di akhirat kita kaya karena kita banyak amal ibadah kebaikan yang kita lakukan. Tidak berantem dengan tetangga, kita baik-baik dengan tetangga sehingga kita hablum minannasnya kita bagus, dan juga hablum minallah juga kita bagus. Inilah yang kemudian pemirsa RRI di rumah, insya Allah dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita dengan lapar dan haus di siang hari. Maka berjuta-juta rahmat yang Allah turunkan di bulan Ramadan kepada orang-orang yang senantiasa membasahi lidahnya dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang ikhlas dengan sabar tabah untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan. Dan Allah akan mengharamkan tubuh kita untuk itkum minan nar. Pemirsa RRI di Manado, mudah-mudahan di seluruh yang menonton ini akan senantiasa bermanfaat
bagi kita sekalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.